Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Yuliana, CGP Angkatan 7, asal sekolah SMK Negeri 1 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan dilatar belakangi oleh peserta didik yang tidak menyukai peraturan. Dikarenakan selama ini, jika mereka melanggar peraturan akan menerima hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata ini, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai dari kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari membangun budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas oleh peserta didik. Dan siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Linimasi tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Hal yang pertama sekali yakni menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin kepala sekolah untuk melaksanakan forum diskusi budaya positif di sekolah. Linimasi tindakan selanjutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan forum diskusi budaya positif. Linimasi tindakan berikutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Adapun dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan forum diskusi mengenai pemahaman dan pendalaman budaya positif di sekolah saya. Silakan disimak hingga selesai, Bapak Ibu Guru Hebat. Semoga terinspirasi. Alhamdulillah, na'madu wa nasta'inu wa nastaghfir. Bapak Ibu sekalian, adapun agenda kita ini yaitu budaya positif kita. Ini sekalian kita dari CGP. Kebetulan juga di forum berbagi aksi nyata berkaitan dengan permasalahan kita pada hari ini mengenai budaya disiplin peserta didik kita yang berada di sekolah. Terus Bapak Ibu, izin, di sini kami tidak menggurui, di sini kami ingin berbagi bahwasanya untuk budaya positif itu ada beberapa item Bapak Ibu nantinya. Jadi di kurikulum Merdeka jangan nanti kita salah kaprah penanganan kepada siswa seperti itu. Sebenarnya di kurikulum Merdeka dan tidak di kurikulum Merdeka sebenarnya sama saja, akan tetapi pola penanganannya agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ini sudah dipilahnya pada teori kontrol Bapak Ibu. Di situ sudah dibaginya terdiri dari 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada nanti penerapan pola restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memilah nanti di sana. Yang hukuman itu yang seperti apa? Ya, yang hukuman seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa sih? Nah, yang restitusi ini akan kita terapkan ini seperti apa sebenarnya restitusi itu? Mana tahu selama ini Bapak Ibu memang sudah pernah menerapkan restitusi, akan tetapi tidak tahu saja itu namanya restitusi. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan restitusi ini. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita explore dulu sebentar disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next Pak.
Nah, Bapak Ibu kita disuruh bernarasi membaca di sini. Kita punya tangan, peserta didik kita juga punya tangan. Kita bisa mengepalkan tangan kanan dan juga bisa mengepalkan tangan kiri kita. Nah, coba Bu Pipi, kita berdua di depan sini sebentar saja. Enggak anggaplah Pipi guru saya gitu. Bisa Pipi ambil ini apa Pipi? Ambil kertas sedikit saja. Sedikit Pak Zul. Nah, coba disobek dikit. Terserah Bu Pipi mau nulis apa di sana, disobek aja sedikit. Intinya saya tidak akan boleh melepaskan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita beri aplaus untuk dua atau menumbuhkan budaya positif. Sudah banyak yang kita lakukan, mencoba, terutama ketika kita diamanahkan di market itu menjadi. Artinya apa? Kalau ingin sebuah perubahan, saya pasti ingin berubah. Maka mari Bapak Ibu juga berubah seperti itu. Jadi TO sebagai pilot proyeknya nih Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Yuli, nanti silakan bulan depan didesain lagi model acaranya. Itu dalam rangka kegiatan itu. Tentu seperti tadi beberapa yang saya catat ini di kurikulum Merdeka dikatakan kan manusia itu dilahirkan pasti manusia Bapak Ibu ya. Pasti berbeda. Karakternya pasti berbeda. Potensinya juga berbeda. Kemarin juga kita mendatangkan Gus Marlok ke sini. Ternyata apa yang dievaluasi bagi kita semua Bapak Ibu, merubah cara kita guru, merubah cara orang tua kepada anaknya, dan jangan selalu menyalahkan anaknya. Ini yang di sebelah saya ini berapa orang anaknya? 4. Apakah Yuli bisa bercerita 4 anak satu sama karakternya? No, pasti 3-3-nya pasti berbeda. Si A nya begini gini gini. Oh si B begini gini gini, si C begini gini gini, si D pernah saya suruh. Antara piket, wali kelas, BK, dan guru yang membantu menangani kedisiplinan sekolah kita di setiap paginya. Maka ya, dan koordinatornya. Penyelarasan pikiran kita sama gitu maksudnya. Jangan nanti BK-nya ke A, piketnya ke B, walasnya ke C, BK-nya ke D, kurikulumnya ke Z. Maksudnya kita menyelaraskan. Bu, silakan mengutarakan pendapatnya. Kita masih ada waktu. Silakan mengutarakan pendapatnya setelah pelaksanaan disiplin yang dilakukan 1 bulan kemarin ya, tertanggal. Aduh lupa saya tanggalnya di sana. Tertanggal 1 bulan yang kemarin dengan tim kedisiplinan dengan tim kita. Hanya saja Pak Her yang nggak datang ya 1 orang. Izin di setiap paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana dengan waktu yang cukup singkat tapi sangat bermakna sekali ya. Apa yang disampaikan tadi memang secara tidak kita sadari gitu. Memang itulah yang kita lakukan gitu. Terutama dalam bentuk masih kita semua masih banyak yang dalam bentuk hukuman, terkadang konsekuensi dan hampir jarang sekali menggunakan restitusi. Tapi sebenarnya penyampaian materinya gitu. Padahal materi itu sangat bagus sekali dengan kurikulum Merdeka sekarang ini. Memang itulah yang harusnya kita terapkan ke siswa kita. Tapi hari ini saya ingin mengungkapkan secara pribadi bahwa saya merasa selama pulang dari Bandung ini, hari ini yang saya merasa paling senang gitu mengajar tadi. Kenapa? Karena di kelas 10 ada Bu Ulan nggak ya? Lagi izin ya. Jadi dari awal saya pulang kemarin
itu siswa kelas 10 AT itu, karena saya kebagian jam 2 jam terakhir, paling banyak 9 orang, paling banyak. Tapi hari ini alhamdulillah seluruhnya hadir. Ya. AT di belakang. Bapak Ibu, selama 1 minggu kemarin kita menerapkan disiplin peserta didik, saya berangsur menerapkan disiplin diri saya yang selama ini memang saya kategorikan jauh dan sangat kurang ya Bapak Ibu, terutama pada saat on time seperti itu. Bapak Ibu, selama 1 minggu saya terapkan, ini saya berbagi saja Bapak Ibu, bukan membanggakan diri, tidak, saya berbagi on time pada saat selama 1 bulan ini. Akhirnya siswa mengetahui karakter saya. Jam 7.20 kan mereka udah berada di dalam kelas nih. Jadi mereka jam 7.20 memang sudah berada di dalam kelas. Tapi hari pertama, hari kedua, pada saat pelaksanaan tatap muka, tidak Bapak Ibu, masih ada yang terlambat. Yang saksinya ini pikirnya pada saat saya masuk Bapak Rido. Sampai capek Pak Ridonya tuh membuat surat keterlambatan siswa 10 AT. Ya Pak Rido ya. Udahlah lagi, masuk aja lagi nanti apa kata Pak Rido gitu. Sampai capek Pak Rido itu saksinya untuk di meja piket. Ya, itu kita udah selaras dengan piket. Saya guru yang masuk sudah selaras dengan piket berarti pada hari itu. Pada saat pertemuan ketiga dan keempat, mereka tidak berani lagi Bapak Ibu terlambat. Saya tidak ada ngomong, hanya perlakuan saja. Perlakuan saya yang tidak terlambat dan menunggu dia di dalam kelas 5 menit sebelum bel berbunyi. Nah, pada saat absen, saya tidak menerapkan absensi, mohon maaf, saya memang tidak menerapkan absensi yang pakai checklist. Saya langsung menerapkan absensi menggunakan parab. Nah, jadi mereka satu-satu ke depan. Izin berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Mereka parab satu-satu di depan. Jadi tidak ada ngorong ngidulnya lagi. Maksudnya, ini izinmu, ini apa, nggak ada lagi seperti itu. Menerapkan parabnya di depan. Nah, pada saat hal yang terpenting kedua Bapak Ibu, kita siap dengan bahan ajar. Kita siap dengan bahan ajar, walaupun nanti di jam terakhir yang kata Pak Zul tadi, benar. Contohnya di jam Bu Abizah, terima kasih Bu Abizah, luar biasa siswanya. Sampai jam terakhir ditunggu kita siap dengan bahan ajar. Bun, kita besok tuh apa jadi ya kita ini, ular tangga main-main ini. Padahal main-main, padahal materinya masuk Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu pola berbagi saya. Insya Allah mereka memang stuck, tapi kita yang konsisten. Kita yang konsisten melaksanakan itu. Maksudnya kita nggak naik turun Bapak Ibu. Kita yang konsisten. Pada saat kita, ini lagi Bapak Ibu, pada saat kita mau melakukan pembelajaran di luar kelas, tolong Bapak Ibu masuklah dulu ke kelasnya. Karena penyampaian pembelajaran di luar kelas, kadang kita tentukan sebelum pembelajaran berikutnya, kadang enggak kan. Kadang kita tiba-tiba, enak belajar di luar kelas. Bapak, anak-anak kita belajar di luar kelas, kadang melalui meja piket. Tolong masuk dulu lah Bapak Ibu, sebaiknya. Masuk dulu ke dalam kelasnya, berikanlah pengayaan dulu. Nah Bapak Ibu yang ikut hipno kemarin itu pasti tahu, menyelaraskan pikiran dulu, tidak harus tujuan pembelajaran dulu yang di depan, tapi selaraskan dulu. Contoh, pada saat sekarang ini musim misalkan penculikan anak, silakan bicara dulu. Kalian udah dengar nggak ya kisah-kisah penculikan anak? Nah aku udah ini nih, udah nyambung mereka semua, udah mengkonekkan situasi. Satu kata penculikan anak. Nah baru off dulu, walaupun hanya 2 menit. Baru kita ke tujuan pembelajaran. Silahkan share itu pembelajaran dilakukan di luar kelas. Nah itu berbagi saja ya Bapak Ibu. Ya berbagi saja. Jika ada yang ingin berbagi silahkan. Ya Pak Suryadi dulu Pak Yamin ya. Ya, BK, Bu Puput, Bu Yunita, Bu Wirda, kita saling bantu-membantu di situ. Walaupun kami yang piket itu berganti orangnya. Saya yakin 98% mungkin siswa itu kalau pagi sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah. Segera pola pemanggilan dengan cara restitusi tadi mengaktualkan jurusannya. Silakan berkolaborasi tanpa diperintah lagi. Nah, itu untuk tim APAD. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Novalgia itu tadi Bu, nanti
Satu aja cuy. Nama yang baru. Tak ada. Saya akan disiplin dengan cara mengikuti peraturan sekolah. Aku pengen prestasi di kelas 2. Kesepakatan kelas mampu merubah paradigma kami menuju atau mengarah ke yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Semangat. Semoga saya lebih baik ke depannya. Semangat untuk yakin kelas. Berfaedah untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Suprawati, wali kelas dari 10 TKJA. Dengan adanya keyakinan kelas, siswa mampu mendisiplinkan diri dan menumbuhkan budaya positif di sekolahan.